Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 0227222223. Saya mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Sebelumnya sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 022722112223. Saya mahasiswa Hairullah. Tak usah pakai mahasiswa deh. Aku belibet. Cek 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 022722112223. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi teori. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih sinyal teori itu. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, teori sinyal adalah alat analisis yang sangat berguna dalam memahami interaksi pasar dengan asimetri informasi. Dalam konteks ini, pihak yang memiliki informasi atau insider berusaha untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pihak lain atau outsider melalui sinyal yang dapat dipercaya. Nah, mengapa teori ini penting? Mengurangi ketidakpastian dengan adanya sinyal, pihak yang kurang informasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, yang meningkatkan efisiensi pasar. Sinyal membantu mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan antar pihak-pihak yang berinteraksi. Kemudian ada juga sejarah teori sinyal yang dimana konteks awalnya ditemukan oleh Michael Spence yang mengembangkan teori ini dalam konteks pasar tenaga kerja, tetapi ide-ide awal tentang komunikasi dan sinyal dapat ditelusuri kembali ke karya-karya sebelumnya dalam ekonomi dan teori permainan. Dalam artikel Job Market Signaling tahun 1973 oleh Michael Spence menjelaskan bahwa pelamar kerja menggunakan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja. Nah, kemudian pendapat utama Spence adalah bahwa pendidikan merupakan sumber yang relatif murah namun efektif dalam melanjutkan kinerja masa lalu dan potensi masa depan. Kemudian kontribusi lain dalam menurut Ross pada tahun 1977 mengembangkan teori sinyal dalam konteks perusahaan investasi yang menekankan pentingnya pengumuman laba sebagai sinyal. Kemudian ada juga menurut Stephen Eros yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki proyek dengan return yang tinggi akan menginvestasikan lebih banyak, yakin bahwa investor akan memahami signifikasinya. Kemudian menurut Jogianto tahun 2013 menerapkan teori ini untuk menjelaskan perilaku investor di pasar modal Indonesia. Jogianto menunjukkan bahwa penggunaan anggaran operasional sebagai sinyal kinerja perusahaan sangat umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemudian lanjut pada mekanisme sinyal. Nah, yang pertama ada insider atau outsider. Kasih ke atas. Boleh. Insider yang memiliki akses langsung ke informasi internal yang tersedia bagi outsider. Nah, untuk mengurangi ketidaksetujuan insider, menggunakan sinyal untuk menginformasikan status internasional mereka kepada outsider. Kemudian yang kedua yaitu biaya sinyal yang terdiri atas proses pembuatan sinyal yang membutuhkan biaya seperti biaya pendidikan, biaya promosi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya ini bertindak sebagai filter sehingga hanya mereka yang benar-benar memiliki kualitas tinggi yang sanggup untuk menghasilkan sinyal tersebut.
Kemudian yang ketiga, interpretasi sinyal, yang dimana outsider harus mampu menginterpretasikan sinyal yang dikirimkan oleh insiders. Kemudian interpretasi yang tepat akan memungkinkan outsider untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Kemudian ada juga contoh biaya sinyal, yaitu pendidikan, yang dimana pelajar yang menghabiskan waktu dan biaya untuk belajar di perguruan tinggi ternama seperti Harvard University atau Stanford University yang menunjukkan kemampuan akademis mereka kepada potensial employer. Kemudian yang kedua yaitu kursus profesional, yang dimana pelamar yang mengikuti kursus profesional seperti Certificate Financial analisis yang menunjukkan dedikasi mereka terhadap career finance. Kemudian ada juga iklan promosional, yang dimana brand yang mengeluarkan iklan televisi yang mahal menunjukkan keseriusan mereka terhadap brand awareness dan loyalitas customer. Nah, studi kasus yang dimana studi kasusnya yaitu Apple dikenal menggunakan strategi signaling melalui peluncuran produk baru dan kampanye marketing yang menekankan inovasi dan kualitas. Kemudian harga dan premium, yang dimana produk-produk Apple seperti iPhone dan MacBook memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lain di pasaran. Hal ini berfungsi sebagai sinyal bahwa produk-produk tersebut memiliki desain elegan, performa yang tinggi, dan layanan purna jual yang prima. Nah, kemudian ada iklan teknologi yang canggih, yang dimana kampanye TV Apple Watch dan iPods menampilkan fitur-fitur canggih yang belum pernah ada sebelumnya, yang berfungsi sebagai sinyal bahwa perusahaan dapat terus-menerus berinvestasi R&D dan meningkatkan teknologinya. Case studi Tesla, yang lanjut pada case studi Tesla, yang dimana Tesla menggunakan pengumuman tentang pencapaian produksi dan pengembangan teknologi baru sebagai sinyal kepada investor bahwa mereka berada di garis depan revolusi mobil listrik global. Nah, kemudian ada laba operasional yang tinggi, yang dimana pengumuman laba operasional yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah mulai menghasilkan untung setelah periode persiapan awal yang panjang. Kemudian investasi massal di FSD, yang dimana pengumumannya terkait selanjutnya investasi massal investasi massal di FSD, yang dimana pengumumannya terkait investasi massal di full self-driving system menunjukkan komitmen Tesla untuk menjadi leader industri kendaraan otomatis. Kemudian ada implikasi teori sinyal, di mana teori sinyal memiliki banyak implikasi praktis. Yang pertama, strategi bisnis, yang dimana perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana mereka mengkomunikasikan informasi kepada stakeholder untuk membangun trust dan loyalty. Kemudian ada juga transparansi kooperasi, yang dimana perusahaan yang transparan dalam laporan keuangannya menunjukkan integritas bisnis mereka kepada publik. Kemudian ada juga komunikasi internal, yang dimana komunikasi internal yang efektif antara departemen divisions juga penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan sinergi tim. Kemudian pengambilan keputusan investasi, yang dimana investor perlu memahami jenis-jenis sinyal yang dikirimkan oleh perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Yang pertama, analisis fundamental, yang melihat rasio-rasio fundamental seperti
PER, ROE, dan debt to equity ratio. Untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki potensi tumbuh yang kuat. Kemudian ada analisa sentimen yang dimana mengikuti opini analisis dan sentimen pasar untuk memahami tren jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian regulasi pasar. Nah, pihak regulator perlu mempertimbangkan asimetri informasi saat merumuskan kebijakan untuk memastikan pasar tetap adil dan efisien. Kemudian ada disclosure requirement, yang dimana regulator dapat mensyaratkan disclosure yang lebih detail tentang kondisi keuangan perusahaan guna untuk menghilangkan ketidakpastian di kalangan investor. Kemudian penegakan hukum, yang dimana tegasnya penegakan hukum atas manipulasi pasar dan penipuan investor membantu meningkatkan keyakinan investor terhadap sistem keuangan. Boleh langsung kesimpulan Tara? Lanjut. Kasih skip yang itu Kak. Bahasa Inggris terlalu banyak. Lanjut. Lagi. Oh, sudah. Oke, tahu sudah. Berarti itu ulang di atas. Stop situ. Masa depan teori sinyal, yang dimana dengan perkembangan teknologi seperti big data, analisis, dan artificial intelligence atau AI, big data analysis, yang dimana sistem analisis besar skala dapat membantu investor mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perusahaan melalui dataset yang luas. Kemudian machine learning models, yang dimana models machine learning dapat prediktif behavior market based, ini bahasa Inggris semua, on historical patterns from. Oke, lanjut. Dengan demikian teori signaling terus berevolusi sesuai dengan dinamika dunia bisnis modern ini. Sekian video pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita kali